nikmat yang sering kita lupakan. Sampai kita tahu betul hembusan napas yang kita hirup ini. Hembusan napas yang kita hirup ini kita hirup dengan gratis. Berapa banyak orang di rumah sakit terbaring di rumah sakit membayar ini napas udara yang kita hirup. Inilah kenikmatan yang sering kita lupakan. Ada lagi kenikmatan yang terhebat yang sering kita lupakan sama sekali, yaitu Allah menutup aib-aib kita di depan kerabat kita, menutup dosa-dosa kita di depan istri kita, di depan ibu kita, di depan kerabat kita, di depan sahabat kita, di depan teman-teman kita bergaul. Allah menutup kekurangan-kekurangan kita itu. Itulah nikmat. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ini semua patut disyukuri dan seharusnya perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan segenap umatnya yang selalu ittiba kepadanya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk ada di dalamnya. Jemaah Bikers Muslim Bulukumba yang saya hormati, pertemuan kita lagi kembali bertemu membahas tentang salah satu heroik, tokoh yang sepatutnya lah ini yang perlu kita ketahui. Jangan kita ketahui bagaimana sejarahnya Ronaldo, sejarahnya penyanyi Marilyn Monroe. Itu saya Michael Jackson. Itu semua dibaca. Tapi sahabat-sahabat Nabi sahabat-sahabat saya tidak tahu juga namanya itu Michael Jackson ya. Pak Amran itu. Itu semua yang kita kenal. Tapi ketika berbicara tentang sahabat Nabi, yang memberikan kita motivasi, yang memperjuangkan agama Islam, berkorban seluruh jiwanya, hartanya dikorbankan, keluarganya, hartanya ditinggalkan di Mekah, hijrah ke Madinah. Bayangkan ini yang patut seharusnya kita kenal biografinya, kenal akhlaknya, agar bisa mencontohi perjuangan-perjuangan mereka. Nanti kita ini akan berjuang untuk Islam. Bagaimana tegaknya Islam di negara kita ini, bagaimana Islam kuat di negara kita ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada yang perlu kita renungin. Mengapa? Ada pertanyaan besar. Mengapa itu sahabat dulu Rasulullah berkorban mati-matian? Ketika mendengar ayat langsung yakin. Imannya sudah masuk di hatinya, langsung dia praktekkan, amalkan, hayati. Saya beberapa menggali ayat, tapi saya hanya dapat banyak beberapa ayat memang yang memotivasi para sahabat, tapi saya tulis tadi ini hanya 2, yaitu surah An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyinya seperti ini. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada kerugian terjadi. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini keyakinan seperti ini. Dia yakin sahabat bahwa nanti akan dikumpulkan di hari kiamat dan dibalas segala perbuatannya. Keyakinan ini. Dan ketika dia mengatakan perkataan siapa yang terbaik, pasti perkataan Allah. Dia yakin Allah ini sudah memberi. Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Dan sebaik-baik perkataan, semulia-mulia perkataan adalah perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran. Inilah keyakinan yang seperti ini yang ditanamkan dalam hati para sahabat, sehingga berjuang sampai korban seluruh jiwanya, seluruh keluarganya dia tinggalkan, hartanya. Ini pengorbanannya ini yang sebentar tokoh yang kita kisahkan luar biasa ini tokoh ini yang kita kisahkan. Ayat kedua yang menjadi motivasi sahabat sehingga berjuang seperti itu, yaitu surah Al-Mursalat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Artinya, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Ini Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran telah dikisahkan orang yang pertama lahir, Nabi Adam sampai orang yang terakhir lahir, dia dikisahkan semua. Bagaimana itu balasannya kalau berbuat baik, surga digambarkan lagi Al-Quran, bagaimana itu kenikmatan surga.
Jika perbuatan jahat bagaimana balasannya dalam neraka, bagaimana itu siksanya neraka, diterangkan semua dalam Al-Quran, lengkap dalam Al-Quran. Jadi kepada siapa kitab apa lagi yang perlu kita yakini kecuali Al-Quran. Jadi itu sahabat betul-betul yakin jika ada ayat turun, dia masukkan di hatinya, dia amalkan langsung tanpa ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan. Allah selalu mengatakan la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Jadi kitab apa lagi yang perlu kita yakini selain Al-Quran? Inilah keyakinan sahabat. Sehingga dia berjuang begitu teguh, tidak pantang mundur. Walaupun pedang di hadapannya, walaupun mungkin menghadapi ribuan tentara orang Quraisy, tapi dia tidak berjuang. Baik, kita masuki tokoh, ini hanya pengantar bagaimana kita bisa merenungi kenapa sahabat berjuang begitu kuat, kenapa begitu berani, kenapa begitu rela berkorban apa saja. Inilah salah satu motivasinya, salah satu ada 2 ayat yang saya temukan di dalam Al-Quran. Baik, tokoh yang kita kisahkan ini adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim. Mus'ab bin Umair bin Hashim ini mungkin ada yang sudah kenal, buka di YouTube, buka. Tapi perlu diketahui bahwa Mus'ab bin Umair bin Hashim ini adalah anak muda. Anak muda kalau anak muda magemara, gagah sekali. Orang kaya. Rambutnya terhulai sampai di sini di bahunya, agak panjang. Tampannya luar biasa. Tidak ada kalah tampan kecuali Nabi di daerah Quraisy, dari Arab. Dia idola Arab, idola semua. Semua orang Arab idolanya. Kalau berjalan itu Mus'ab di daerah, itu parfumnya lewat nih, orang pasti tahu itu Mus'ab lewat. Mungkin kalau kita sekarang orang-orang yang kaya bajunya bermerek, itu Mus'ab bajunya bermerek, diambil dari luar, dari Arab, pakai mahal-mahal semua. Seperti kita kalau di sini apa namanya itu baju-baju yang mahal yang bermerek, mulai dari topinya bermerek, itu Mus'ab, bajunya bermerek, celananya bermerek, sepatunya bermerek, semua hidupan mewah. Tapi dia cerdas. Dia cerdas. Setelah dia hidup di lingkungan Quraisy, dia selalu mendengar ada namanya Muhammad yang membawa risalah, yang mengaku dirinya nabi, yang membawa kebenaran. Dia selalu dengar itu. Dia selalu dengar. Dia cari tahu di mana ini pengajiannya, di mana majelisnya. Ternyata dia temukan di Baitul Arqam bin Abu Arqam. Agak jauh dari tempat itu Mekah, agak jauh sedikit. Jadi dia berjalan ke sana. Dia sembunyi juga masuk ke majelisnya Rasulullah. Dia duduk di pojok, kayak orang baru masuk. Dia duduk di pojok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat-ayat mulai dari hatinya. Dia mengeluarkan, Rasulullah itu kalau mengeluarkan ayat, membaca ayat langsung tersentuh di hatinya orang. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah membaca ayat itu langsung masuk di hatinya orang, langsung terkena. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah SAW melantunkan ayat, menerangkan ayat, akhirnya Mus'ab bin Umair ini terpesona, terlena, terdiam melihat, sehingga Rasulullah mendatangi Mus'ab dan melus dadanya, dan ada ketenangan. Perasaan Mus'ab ada ketenangan yang sangat dahsyat ketika Rasulullah mengelus dadanya. Dan saat itu tanpa basa-basi, tanpa ada perantara, tanpa jeda waktu, tanpa pulang ke rumahnya, langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung mengikuti kata Rasulullah. Inilah hebatnya Mus'ab. Anak muda. Dia tahu ini kalau pulang ke rumahnya dia tahu bilang masuk Islam, hancur ini Mus'ab. Mamanya ini Mus'ab, orang dia tompa orang kaya. Dia tompa berani, dia tompa cerdas. Ini mamanya Mus'ab, dia tompa cantik. Tidak ada kali di Quraisy itu mamanya Mus'ab, namanya Khunas bin Malik. Itu di Arab dulu, di Quraisy zaman dahulu, zaman berani mi, cantik mi, pintar mi, semua namiliki. Jadi takut suaminya ini Umar bin Hashim. Ini Mus'ab lebih takut. Mus'ab ini tidak takut pada siapapun. Satu yang takuti mamanya, bahaya kalau ditahu Islam. Dibelintir ke, dia ada tidak dikasih mi fasilitas. Tidak dikasih uang, tidak ada pekerjaan Mus'ab anak muda. Beda 14 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahirnya Rasulullah itu 571 Masehi ya. Itu 571 Masehi, sedangkan lahirnya dia 585 Masehi. Jadi beda 14 tahun. Ketika itu
Musab masih muda. Jadi sembunyi kasih Musab. Tidak mau ditahu. Sembunyi masih Islam. Jadi kalau pergi belajar di Rasulullah, sembunyi, tidak ketahui sama mamanya. Akhirnya namanya Mekah juga. Kau kuras banyak mata-mata pada saat itu. Di mana Islam lagi bergerak. Lihat mata-mata itu. Itu dulu Islam tersiksa itu. Salah satu yang tukang siksa dulu di Islam itu Umar bin Khattab. Asal ada senang pukul pukul terus. Baru kalau bilangin selesai memukul, bilangnya bukan karena capek kamu memukul di malam nih, besok lagi lanjutkan nih. Itu Umar bin Khattab kalau memukul orang. Lalu kalau Umar bin Khattab memukul, itu takut semua itu orang-orang yang Islam. Jadi sembunyi pengajian. Akhirnya namanya desus-desus ketahuan sama ibunya. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, teman-teman Bikers Muslim Bulukumbu, apa yang terjadi? Seorang anak muda yang gagah, tampan, fasilitas hidup mewah, dia rela meninggalkan semua itu demi akidah Islam. Apa dia bilang emaknya? Kalau kau tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, maka tidak ada fasilitas pasikanku, tidak ada uang pasikanku, tidak kasih mau makan, pokoknya tidak ada apa-apa. Tidak mau kak. Biar tolong sesa kak, biar tidak ada kuda apa. Yang penting saya tetap tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berhala. Akhirnya dikurung dia maksudnya disekap dengan bodyguardnya, mamanya, orang kaya ini Musab dikurungi. Akhirnya lama kejadian begitu. Ini kita harus mengambil pelajaran surah Musab. Akhirnya hijrah ke Habasyah dan kembali lagi ikut sama Rasulullah, pengajiannya Rasulullah, belajar tentang Al-Quran kepada Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musab, bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didik? Kira-kira bagaimana itu hebat itu kita itu? Ayo Musab dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat perjalanan dia lagi. Jadi itu Musab salah satu kelebihannya 2 kali hijrah ke Habasyah. 2 kali dia hijrah ke Habasyah. Dan ibunya sudah putus asa. Bagaimana mempengaruhi Musab ini supaya kembali ke agama jahiliyah, agamanya Quraisy itu menyembah berhala. Akhirnya dia bilang tidak makan ki. Lalu Musab tidak makan mamamu. Bisa dimakan kalau kembali ke agamanya. Dalam biar 1000 nyawanya emakku kalau mati tidak mau tunjak, biar mati. Itu relanya itu karena akidah. Jadi ketika orang tua kita bisa patuh kepada orang tua kita selama bukan tentang akidah yang dihancurkan. Patuh misalnya jangan merokok, misalnya jangan merokok. Misalnya anak bilang orang tua tak pergi misalnya surfi waktu tidur harus dilakukan. Kecuali tentang akidah bilang jangan kau nyembah Tuhan, nah itu baru tentang bisa kita melawan karena tentang akidah. Nah ini salah satu pelajaran yang dari Musab, dia tidak ingin gadaikan akidahnya, dia tidak ingin tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW karena hanya kenikmatan dunia. Dan ibunya mengancam, ibu ini bagaimana kalau ibu tidak makan kira-kira kalau kita sekarang ini bisa mempengaruhi. Tapi ini Musab kekuatannya kuat karena dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ketika Rasulullah SAW ingin meluaskan dakwanya ke Yasrib atau ke Madinah, dipilihlah satu orang utusan duta untuk ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Banyak sahabat yang senior seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, banyak sahabat-sahabat yang Abdullah bin Jabbar, Muaz bin Jabal, banyak para sahabat. Tapi hebatnya kecerdasan Rasulullah SAW memilih siapa? Mus'ab bin Umayyah, anak muda yang masih lugu, diutus ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Madinah, satu kota Madinah. Lihainya Rasulullah melihat kecerdasan. Ini Mus'ab orang cerdas. Akhirnya dia diutuslah berjalanlah ke Madinah dan ditemuilah oleh siapa namanya di sana, rumahnya Asad bin Zurarah. Jadi Asad bin Zurarah disitulah dia bersama, karena ini Asad bin Zurarah sudah dibayat juga sebelumnya, hanya tinggal di Madinah. Jadi diteruskan bersamalah Asad bin Zurarah ini menyebarkan Islam di Madinah. Tetapi di Madinah juga ada kepala suku. Kepala suku ini tidak mau juga serta merta.
Jadi dia menemukan dia berdakwah, menemui kepala suku, salah satu kepala suku yang ditemui adalah Usaid bin Hudairi. Usaid bin Hudairi ini mengancam, tinggalkan Madinah, kau juga Asad, tinggalkan Madinah. Kalau tidak saya penggal lehermu ini. Nabi bilang siapa ini? Siapa namanya tadi tokoh? Yang kita siapa? Mus'ab bin Umair. Saya tes di tahu tidak perhatian gitu. Kalau biasa tuh nggak ada orang ikut wajah begini, tidak perhatikan. Jadi Mus'ab bin Umair ditanya, dia bilang Mus'ab, jangan makin dulu marah, toh jangan makin dulu marah. Dengar dulu apa yang kusampaikan. Kalau kita tidak cocok, tidak menurut kita itu tidak masuk akal yang kusampaikan, saya tinggalkan. Biar kita tidak suruh, saya tinggalkan ini Madinah, pergi kembali ke Mekah. Kalau memang kita atau saya pergi cari kabilah lain, cari kampung lain yang mau saya dakwakan. Kalau memang kita tidak suka dengar, jadi bilangnya Polena, rasanya begitu kan? Bilang lagi, apa itu yang ingin disampaikan? Ternyata Mus'ab ini baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Usaid bin Hudairi masuk Islam karena dakwanya. Siapa yang tidak kenal Usaid bin Hudairi? Sampai itu kalau ada itu riwayat, kalau mengaji itu kudanya bunyi terus. Ada biasa kita dengar kalau ada itu sahabat kalau mengaji, kalau pagi malam keluar tim mengaji, kenapa ini kudanya bunyi terus? Kalau berhenti mengaji, berhenti juga kudanya bunyi. Ternyata itu dia menghadap ke Rasulullah. Ini kita kelebihannya ini masuk Islam ini siapa ini? Sahabat Usaid bin Hudairi. Jadi pergi bertanya ke Rasulullah, kenapa itu untuk mengaji itu kudaku bunyi terus? Nabi bilang coba mengaji kau sampai pagi Nabi Rasulullah, maka kelihatanlah malaikat. Ketika ini merdu sekali suaranya ini, luar biasa merdunya. Sampai-sampai malaikat kalau mengaji Usaid ini turun nih, nggak dengar itu suaranya ini Usaid bin Hudairi. Inilah siapa yang kasih masuk Islam? Mus'ab adalah sampai sekarang kita nikmati Islam, para sahabat-sahabat di Madinah itu jasanya Mus'ab. Dakwanya. Nah, itulah. Jadi Usaid bin Hudairi ini ada lagi di atasnya lagi bosnya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Itu yang hebat itu. Kalau itu masuk Islam di Madinah, satu Madinah masuk. Jadi bagaimana bilang, saya nanti ke sana, panggil kita. Dipanggil juga. Disuruh juga, pulang. Tinggal ke Madinah. Nah, bilang juga, jangan dulu marah. Dengar juga aku bilang lah. Jangan kita marah. Dengar kalau kita tidak suka kita tinggalkan Madinah. Kita akan pergi cari kampung lain. Didengar, dibacakan lagi ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya juga tertegun. Ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan kepada Sa'ad bin Mu'adz tadi. Akhirnya dia bilang, bagaimana caranya masuk Islam? Bagaimana cara masuk agama ini? Dia bilang, kalau mau pergi mandi dulu. Jadi akhirnya dia pergi mandi, tapi itu bukan kewajiban kalau ada orang, ini hanya kisah saja, karena waktu Fathul Makkah kan banyak itu orang Quraisy juga tidak mandi langsung bersyahadat, jadi tidak wajib juga ini, yang dikira harus mandi dulu baru bersyahadat. Tidak, jadi ini hanya contoh, jadi mandi dulu, akhirnya bersyahadatlah Sa'ad bin Mu'adz. Ringkas cerita, satu Madinah sudah masuk, karena dia datang ke kabilahnya, penduduk Madinah, kau kenal saya kita kenal, siapa saya, pemimpin, orang yang bijak, orang yang bagus, orang apapun yang kau katakan kita akan menurut. Maka seluruh Madinah pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam. Jajalah Islam di Madinah. Terdengar kabar kepada Rasulullah SAW, datanglah dijemput. Singkat cerita, kita persingkat cerita, dijemputlah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Singkat cerita, Madinah sudah kuat. Madinah sudah banyak Islam. Karena jasa siapa? Jasa Mus'ab bin Umair. Itulah yang dikatakan tadi judulnya duta Islam yang pertama. Luar biasa ini. Jadi itu wajib doa, wajib dakwah kita. Sampai Rasulullah sampai sekarang kita itu wajib hukumnya dakwah. Kewajiban kita setiap muslim dakwah. Ini kalau tidak ada dakwah, Islam ini akan tidak bisa maju. Dakwah itu tidak mesti seperti ini, tidak mesti di mimbar. Dakwah itu kalau pergi sembahyang ada teman tak, lo kayak sembahyang dulu. Satu kalimat saja.
Siapa tahu satu kalimat itu bisa meluluhkan hatinya. Besok lagi, loh, Jami bilang, sembahyang tidak bagus itu kalau begitu. Jami dulu begitu, bilang tidak bagus. Pokoknya aja saya pergi sembahyang, itu saja dulu. Karena dakwah itu harus, yang kita itu dakwah, salah satu bentuk dakwah yang terhebat, beritakan dulu yang baik-baik. Yang kita langsung bilang, neraka itu bahaya. Memang itu. Maksud itu neraka, kubur itu kau udah loko. Jangan dulu begitu, jangan yang sakit. Berikan gembira dulu. Enggaknya surga itu bagus. Ada bidadarinya, yang semua perawan terus. Tidak perawak. Kita beritahu dalam sifat Islam ini. Itu dia masuk. Itulah dakwah, kelembutan yang